Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah yang hadir maupun yang sedang menonton, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan afiat sehingga kita dapat selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang hadir pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk datang di majelis ini walaupun dengan rintik-rintik hujan gerimis. Dari jam 4 tadi ini saya bangun udah gerimis. Kemudian karena memang sudah jadwalnya, akhirnya saya pun datang dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang melimpah-limpah insyaallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majlis ilmu, sekarang kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita. Maka hakikatnya kita ini telah Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju majlis yang abadi kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam surganya bersama dengan para ulama, bersama dengan para anbiya, bersama dengan para aulia. Amin. Kemudian untuk selanjutnya kajian kita masih seperti yang kemarin, yakni bab adab. Dibuka kitabnya, Bu. Oh, enggak bawa kitab ya. Halaman 327, bab atau ya bab adab. Hadis kedua melanjut kepada hadis yang kemarin. Kita kemarin membahas hadis yang pertama dari bab adab, sekarang kita melanjut kepada hadis yang kedua. Yang membawa kitab boleh dibuka hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlik. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain ila an qala babul adab. Wal hadis tsani, hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Unzuru artinya lihatlah, pandanglah oleh kalian, man huwa asfala minkum, orang yang berada di bawah kalian. Maknanya kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memandang orang yang nikmatnya di bawah kita. Orang yang di bawah kita harus kita memandang kepada dia. Supaya apa? Supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang fisiknya kurang dari kita, ada orang yang hartanya kurang dari kita, ada orang yang segala sesuatunya kurang dari kita. Disitulah kita memandang supaya hadir rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul melanjutkan sabda beliau, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan kalian memandang kepada orang yang ada di atas kalian. Maknanya orang yang nikmat dan karunia-Nya lebih dari kita, janganlah kita memandang kepada mereka. Ini dalam segi dunia, orang yang banyak harta lebih dari kita, jangan kita memandang kepada dia. Orang yang memiliki fisik
yang lebih sempurna dari kita, jangan kita memandang kepada dia. Kenapa? Khawatir akan timbul kurang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Rasul melanjutkan, fahuwa ajdar, maka itu lebih baik, lebih berhak, lebih baik atau lebih berhak. Allah tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmatnya Allah kepada kalian. Baik, kita akan bahas ini hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok penasehat bagi kita, yang memberikan wejangan-wejangan yang patut kita jadikan suri tauladan bagi kita di dalam kehidupan kita, baik kehidupan yang berkaitan dengan dunia atau kehidupan yang berkaitan dengan agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada umatnya agar kita selalu memandang kepada orang yang lebih, kepada orang yang kurang dari kita, supaya datang ketenangan di dalam hati dan datang kesyukuran kepada hati kita. Kemudian agar hal itu pun menghindarkan kita dari was-was yang datang dari setan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar kita tidak memandang kepada orang yang nikmatnya lebih tinggi dari kita, nikmatnya lebih daripada kita, baik dari hartanya, kemudian anak istrinya, ataupun jabatannya, pangkatnya. Jangan kita memandang mereka, karena hakikatnya semua manusia di hadapan Allah sama, yang membedakan mereka hanyalah takwa. Faham ya Bu ya? Kemudian sebagian manusia mereka merasa sedih, merasa galau ataupun sesak hatinya. Kenapa? Karena mungkin mereka memandang kepada orang yang lebih daripada dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita agar kita tidak memandang kepada hal-hal tersebut. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, apabila kalian ingin menjadi orang yang tenang hidupnya, jangan pernah campuri kehidupan orang, jangan pernah mengorek-ngorek kehidupan orang melebih dalam, agar hal itu tidak menjadikan kita sesak sehingga kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di dalam sebuah makalah beliau, man raqaban nas mata ghamman, siapa orang yang dia mengorek-ngorek kehidupan seorang, mencari-cari kehidupan seseorang, ingin tahu kehidupan seseorang, melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada pada orang lain, maka kata beliau, mata ghamman, dia akan mati dalam keadaan sesak hatinya. Sesak hatinya. Kenapa? Karena ngorek-ngorek kehidupan orang. Maka bagaimana caranya kita agar kita hidup tenang, tentram? Maka kata beliau, wa faza birrahatil jasur, maka berjayalah orang yang dia tidak mencari-cari kelemahan orang, tidak mencari-cari kelebihan pada orang lain. Maka orang yang hidupnya masa bodoh, istilahnya masa bodoh, nggak mau tahu apa yang ada pada orang, nggak mau tahu apa yang ada, apa nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Dia tidak, pokoknya mau tahu apa yang ku jalani dalam hidupku, hanya fokus kepada zat yang telah menciptakanku. Maka orang seperti ini, kata beliau, faza birrahatil jasuru, maka dia akan faza, berjaya dengan ketenangan. Sudah dibuka ya Bu ya tadi yang hadis kedua. Kemudian kita lanjut kepada hadis yang ketiga. Wa anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, qal, beliau bersabda, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
anil birri, mengenai kebaikan. Apa itu kebaikan? Wa anil ismi, dan mengenai dosa ataupun keburukan. Apa sih kebaikan itu dan apa keburukan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau bersabda, faqal al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah budi pekerti atau akhlak yang baik. Maka orang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, maka itu hakikatnya dia memiliki kebaikan yang ada pada dirinya. Wal ismu, dan adapun keburukan ataupun dosa, ma haka fi sadrik, apa yang membuatmu gelisah di dalam dadamu. Maka setiap sesuatu yang membuat kita gelisah itu hakikatnya adalah sebuah dosa yang terjadi pada diri kita. Wa karihta ayyatli'a alaihin nasu, dan engkau enggak suka kalau sesuatu itu diketahui oleh orang atau dikorek-korek oleh orang lain. Paham Bu ya? Maka apa itu dosa atau apa itu keburukan, tatkala orang lain tahu mengenai itu, kita akan gelisah, enggak suka. Ada enggak orang yang diketahui dosanya dia malah senang? Orang seperti ini mungkin sudah hilang rasa malunya. Tetapi kalau orang normal, apabila dosanya diketahui oleh orang lain, pasti dia tidak suka. Maka kata Rasul, setiap sesuatu yang membuatmu tidak suka apabila diketahui oleh orang lain, maka itu adalah hakikatnya perkara buruk atau perbuatan dosa. Dan perbuatan yang baik adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Kemarin kita sudah bahas tentang adab. Ada 6 wejangan dari Rasulullah SAW, ya kan? Hakul muslim 'alal muslim sittun, iza laqiyahu fasallim alaihi, apabila bertemu mengucapkan salam, kemudian apabila diundang untuk walimah maka datang. Ini termasuk akhlak atau budi pekerti. Kemudian apabila saudara meminta nasihat, engkau berilah nasihat. Kemudian apabila dia bersin, engkau ucapkan yarhamkallah, apabila dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian apabila dia sakit, engkau jenguk dia. Dan apabila ada yang mati di antara kamu, kita takziah kepadanya. Ini termasuk budi pekerti. Ini nasihat dari Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasul, beliau mengatakan di dalam hadisnya bahwa akhlak yang mulia itu adalah sebuah kebaikan. Maka kapan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan? Tatkala kita memiliki akhlak atau budi pekerti yang mulia. Dari hadis ini disimpulkan oleh para ulama bahwa ada fikih hadisnya. Rasulullah SAW memberikan wejangan di dalam hadis ini, diambil oleh para ulama kesimpulan yanbaghi fi'lu kulli birrin, siyogianya atau seharusnya bagi setiap muslim mengamalkan setiap perkara kebaikan. Watarku kulli ismin, dan meninggalkan setiap perkara buruk atau dosa. Hatta alladhi yataraddadul insan fi hillihi, sampai-sampai manusia itu ragu mengenai kehalalannya, itu ditinggalkan. Perkara yang syubhat ya Bu ya, perkara yang syubhat. Tahu syubhat ya? Kita ragu ini halal atau haram. Maka orang yang memiliki kebaikan di dalam jiwanya, di dalam kalbunya, pasti dia akan meninggalkan perkara tersebut karena dia khawatir akan terjumus dengan perkara yang haram. Kama fil hadisil akhar, sebagaimana di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan perkara yang membuatmu ragu dan ambillah perkara yang tidak membuatmu ragu. Kalau ragu ini halal atau haram, maka sebaiknya kita tinggalkan. Kemudian fikih hadis yang dapat disimpulkan dari hadis ini, annal insan jabalun ala hubbil khair. Tabiatnya manusia itu, sebenarnya tabiat setiap manusia itu bagaikan sebuah gunung yang kokoh. Sebuah gunung yang kokoh yang suka akan kebaikan. Suka akan kebaikannya itu kokoh sebagaimana tegaknya gunung. Dan kekokohan itu dia tidak suka dengan perkara yang buruk atau perkara dosa. Itu tabiatnya manusia aslinya.
Aslinya setiap manusia dia tidak menyukai perkara yang kotor atau perbuatan dosa, dan condongnya hati dia kepada perkara kebaikan. Ini hakikatnya atau tabiatnya asli manusia. Walakin ta'ti syaitan, akan tetapi syaitan selalu datang memberikan was-was di dalam hatinya sehingga kecondongannya kepada kebaikan dialihkan kepada condong kepada keburukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita selalu berdoa kepada Allah terhindar daripada godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian lanjut kepada hadis setelahnya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza kuntum, apabila kalian salasatan, bertiga, apabila kalian sedang bertiga, maksudnya ada 3 orang, maka apa kata Rasul? Fala yatanajasnani dunal akhar, janganlah 2 orang berbisik-bisik dan yang satunya tidak. Paham ya? Ada 3 orang dalam satu ruangan, maka apa yang diberikan wejangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah 2 orang berbisik-bisik dan satunya tidak. Maksudnya ada rahasia di antara 2 orang, satunya enggak dikasih tahu. Kenapa? Ini adalah salah satu daripada perbuatan yang tidak terpuji. Kenapa? Akan ada dalam hati seorang tadi yang tidak diajak berbisik-bisik tadi, dia akan merasa curiga, ini ada sesuatu ini. Maka apa yang diajarkan oleh Rasul, kalau ada 2 orang yang berbisik-bisik, yang satunya tidak diajak, ini tidak dianjurkan. Sebaiknya jangan seperti itu. Kenapa? Karena menjaga hatinya satu orangnya. Kemudian hatta tahtalitu bin nas, kalau kamu mau ingin berbisik-bisik, kalau kalian ingin berbisik-bisik berdua, maka carilah tempat yang banyak, kerumunan manusia. Maka kalau 2 orang berbisik-bisik di tempat kerumunan, mungkin atau tidak kecurigaan itu ada? Tidak. Tapi kalau 2 orang, ada 3 orang yang 2 berbisik-bisik, yang satu tidak diajak, maka akan timbul rasa curiga dari temannya, dan ini adalah perbuatan yang tidak terpuji. Min ajli an zalika yujzinuhu, min ajli anna zalika yuhzinuhu, dari sebab itu dia akan membuatnya sedih. Dari sebab itu dia akan membuatnya sedih. Paham ya? Yang satu orang akan merasa sedih apabila ditinggalkan, yang 2 berbisik-bisik, yang satu tidak diajak, maka dia akan merasa sedih dan tidak akan curiga dia. Maka adab di dalam berbisik-bisik, kalau misalnya di ruangan itu ada 3 orang, maka jangan berbisik-bisik. Berbisik-bisiknya ketika ada kerumunan atau paling tidak berdua saja. Fikul hadisnya, an-nahyu an tunajisnaini ma'ahuma salisun faqat. Larangan dari berbisik-bisiknya 2 orang dan bersama keduanya ada orang ketiga. Maka dilarang ini. La izakanu aksaru min salasatin. Tidak ada larangan apabila mereka lebih dari 3. Misalnya ini ramai nih ibu-ibu ya, ibu-ibu ramai, 2 orang berbisik-bisik ini tidak dilarang. Mungkin ada rahasia atau ada apa di antara mereka berdua yang tidak ada kaitannya dengan orang ramai. Tapi kalau 3 orang, kata Rasul jangan. Kenapa? Karena pasti orang yang ketiga dia akan tersinggung atau merasa sedih, bahkan curiga. Kemudian kita melanjut kepada hadis setelahnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ini anaknya Umar bin Khattab ya. Namanya Abdullah aslinya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulu ar-rajula. Enggak boleh atau tidak dibenarkan seorang laki-laki memberdirikan atau nyuruh berdiri laki-laki lain min majlisi dari tempat duduknya. Ini ada majelis nih, ada majelis. Kemudian datang satu orang suruh berdiri, dia yang duduk di situ. Sering nggak ini terjadi, Bu? Sering ya? Sering terjadi. Maka ini dilarang oleh Rasulullah. Semua yajlisu fihi, kemudian dia duduk di situ. Orang disuruhnya berdiri, kemudian dia duduk di situ. Ini sering terjadi. Sering terjadi di antara kita. Walakin akan tetapi kata Rasul, kalau kamu pengen duduk di situ, tafassahu wa tawassau. Buat lapanglah atau membuat luas sehingga pas tempat duduknya. Misalnya ada kursi ya, kursi muat 3 orang, dia pengen duduk, geser dong, geser gitu. Sehingga dia duduk. Jangan disuruh berdiri, kemudian diganti sama dia yang duduk. Maka adabnya kalau pengen duduk maka suruh geser. Tafassahu wa tawassau. Geser ataupun buatlah lapang sehingga kamu bisa duduk. Jangan suruh dia berdiri kemudian kamu yang duduk di situ. Ini adab. Adab, karena kita sedang belajar adab, maka adab di dalam majlis yang mana di situ ada orang yang sedang duduk, jangan kita suruh dia berdiri kemudian kita yang duduk di situ. Akan tetapi suruh geser, suruh lapang, baru kita minta duduk di situ. Dan itu izin dulu. Izin sih minta duduk. Nah, itu adabnya. Kemudian kita akan bahas makna secara global. Qad shahha fi sahihi Muslim wa ghairihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Telah sahih adanya di dalam kitab Sahih Muslim dan selainnya. Ini dalam kitab-kitab hadis yang lain selain Sahih Muslim, bahwa ada hadis dari Sayyidina Abu Hurairah secara marfu'. Beliau mengatakan, man qama min majlisihi summa raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Siapa yang pergi atau berdiri dari tempat duduknya kemudian dia kembali lagi ke tempat duduk tersebut, maka hakikatnya dialah yang lebih berhak terhadap tempat itu. Ini berbeda hukumnya, Bu ya. Misalnya kita ada kursi atau di masjid kita sudah bentang sajadah, kita duduk di situ, kemudian kita punya hajat, kita pergi sebentar. Maka orang yang datang nggak boleh menggeser tempat duduk ini, karena hakikatnya tempat duduk ini adalah tempatnya orang yang sedang pergi tadi. Maka dia kembali, dia boleh duduk di situ. Kalaupun udah ada orang yang duduk di situ, dia bilang ini tempat saya tadi. Tapi adabnya harus ditanda di majelis, dimanapun, di masjid atau tempat duduk, kasih tanda sehingga orang yang lain tidak bisa duduk di situ karena sudah ada tempat dia. Nah, ini beda hukumnya. Tapi kalau yang pertama kasusnya beda. Moro-moro dia datang, nyuruh orang berdiri, kemudian dia yang duduk. Nah, ini salah. Adabnya nggak kayak gitu. Tapi kalau yang kedua, dia sudah duduk duluan, kemudian dia punya hajat, dia pergi sebentar, dia kembali lagi. Dialah yang berhak terhadap tempat duduk ini. Maka orang yang lain boleh dia geser, boleh dia suruh berdiri karena ini tempat saya, kata dia. Boleh. Tapi dikasih tanda. Kalau di masjid kasih sajadah kek, atau kasih mukena kek, atau apalah. Kemudian kita ambil kesimpulan daripada hadis ini. Anna man sabaqa ila maudi'in mubahin min masjidin aw ghairihi. Siapa yang telah dahulu di satu tempat, ya tempat-tempat duduk atau tempat apa saja, di masjid atau yang lainnya, di masjid atau di pasar atau di majelis-majelis yang lain, dia sudah lebih dulu duduk, fahuwa ahaqqu bihi, maka dialah yang lebih berhak terhadap tempat duduk itu. Ini adabnya. Wa yahrumu ala ghairuhu, dan haram ke atas orang lain ayyuqimahu minhu, untuk memberdirikan dia, yakni untuk ngusir, untuk memindahkan dia. Haram.
Paham ya? Kita sudah ambil sajadah, kita sudah gelar, kita sudah sholat di situ, kemudian kita punya hajat, kita pergi. Kita punya niat ingin kembali lagi ke tempat duduk kita ini. Maka orang lain nggak boleh geser nih sajadah, diangkat terus digeser, nggak boleh. Adabnya seperti itu. Kemudian illa ayyaqa kama fi hadis Muslim alladzi qaddamnahu, kecuali pada kasus yang pertama. Yang kasus yang pertama ya. Sudah paham ya? Kemudian wa huwa ayyakuna sabqun lil makani ghairihi. Dan ini karena dia lebih dahulu akan tempat orang lain itu. Dia yang lebih dahulu terhadap tempat itu, maka dialah yang lebih berhak. Kemudian kesimpulan yang diambil dari mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan wala farqa fil masjidi baina ayyakuma wa yatruka fihi sajadatan aw nahwaha. Tidak ada perbedaan di dalam masjid antara seseorang yang berdiri kemudian dia meninggalkan sajadah atau selainnya, maka dialah yang lebih berhak. Paham ya? Meninggalkan sajadah atau tas atau mukena atau jilbab, bahwa ini tanda tempat dia duduk dan dia yang lebih berhak terhadap tempat itu karena dia yang pertama kali duduk di situ. Kemudian lanjut kepada hadis setelahnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Saya akan cerita sedikit tentang Ibnu Abbas ya. Sayyidina Ibnu Abbas ini namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Abdullah ini anaknya Abbas. Abbas adalah saudaranya Abdullah, bapaknya Rasul. Paham ya? Rasulullah itu namanya Muhammad, punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya saudara namanya Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah. Jadi sepupuan ya, sepupuan. Tetapi Rasulullah SAW punya istri. Ini istrinya Rasulullah SAW ini adalah bibi dari Abdullah. Paham ya? Jadi Rasulullah SAW itu dengan Abdullah sepupuan kalau dari pihak beliau. Kalau dari ngikut ke istrinya ponakan. Nah, suatu kali Abdullah ibnu Abbas sedang minap di tempat bibinya, istrinya Rasul. Nah, kemudian malam hari Rasulullah SAW terbangun, ternyata Abdullah sudah sediakan, anak kecil ini masih kecil beliau, sudah sediakan tempat wuduknya Rasul. Kemudian sudah dibersihkan kamar mandinya, disediakan air. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, siapa yang sediakan air ini? Kata istrinya, itu Abdullah bin Abbas yang nyediain. Maka Rasulullah SAW langsung berdoa. Spontanitas beliau berdoa kepada Allah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia dengan ilmu agama dan ajarkanlah dia ilmu tafsir. Sehingga kemudian hari Abdullah bin Abbas menjadi ahli fikih yang ternama di kota Madinah. Kemudian dia pun menjadi imamnya para ahli tafsir. Sehingga dikenal di kemudian hari menjadi imamul mufassirin, sebab doanya Rasul dan sebab khidmatnya seorang anak kecil kepada seorang guru atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting ya, doanya guru ini sangat mengefek sekali kepada murid. Maka Rasulullah SAW doakan dan doa Rasulullah SAW terkabul. Rasulullah SAW juga pernah berdoa khusus kepada keluarganya Abbas. Allahumma ighfir lil Abbas wa waladihi maghfiratan zahiratan wa batinatan la tughadiru zamba. Ya Allah, ampunkanlah Abbas, yakni paman beliau. Ampunkanlah anak-anaknya dan dengan ampunan zahir dan batin. La tughadiru zamba, yang tidak menyisihkan dosa sedikit pun. Ini doanya Abdullah. Doanya Rasulullah SAW kepada Abbas, paman beliau, yakni bapaknya Abdullah ya. Nah, beliau ini meriwayatkan hadis ini. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza akala ahadukum," apabila akala memakan, ahadukum salah seorang kalian sedang makan ta'aman sebuah makanan, fala yamsah,
janganlah dia mengusap atau mengelap. Janganlah dia mengelap pakai tisu atau pakai lap tangan ya. Maka kata Rasul, janganlah dia mengelap tangan dia terlebih dahulu hatta yal'aqaha au yul'iqaha, sebelum dia menjilati tangannya, jari-jarinya dijilat. Ini adab di dalam makan. Adab dalam makan ini apabila setelah makan, ini ada di dalam makan yang tanpa pakai sendok, langsung pakai tangan, lebih nikmat dan lebih cepat prosesnya di perut, lebih berkah juga. Maka kata Rasul, kalau kalian setelah makan jangan dulu dilap tangannya, tapi dijilatin dulu, jilat jari-jarinya dijilat. Nah ini adab dan sunnah. Maka hal remeh ini kelihatannya Bu, tapi pahalanya besar. Remeh tapi pahalanya ini besar. Dijilat ya. Siap semua insyaallah. Ya. Suka kayak gitu ya. Alhamdulillah kalau udah kayak gitu. Tapi kalau pakai sendok biasanya nggak bisa. Sendoknya yang dijilat. Sendoknya yang dijilat ya. Tapi nggak ada kesunahannya. Kesunahannya pakai tangan kemudian dijilat tangannya. Paham ya? Itu adab. Kemudian dari hadis ini Imam As-Sun'ani, seorang imam besar di Yaman, beliau mengatakan hadis ini dalilun, adalah sebuah dalil ala adami ta'yini ghuslil yadi minat ta'am. Hadis ini sebuah dalil bagi orang yang mengatakan tidak ditentukan untuk mencuci tangan setelah makan. Tidak ditentukan mencuci tangan setelah makan. Tapi tidak kita bisa ambil pendapat ini begitu saja, karena kita punya pendapat dalam mazhab Syafi'i juga ya. Gimana? Iya, nanti dulu kita tidak bisa ambil pendapat ini begitu saja, ya kan? Nanti kalau kita kucuk-kucuk mata juga pedas. Maka ini pendapatnya Imam Sun'ani, dari hadis ini diambil tidak ditentukan mencuci tangan setelah makan, bahkan cukup untuk dilap saja. Cukup untuk dilap saja atau dijilat saja. Cukup kata beliau. Maka mazhab kita mengatakan cuci tangan tetap disunnahkan karena ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain berbunyi mafhumnya begini, kata Rasul, apabila kalian ingin makan dan setelah makan maka berwuduklah. Berwuduk maknanya di situ adalah cuci tangan, bukan berwuduk seperti makna istilah, tapi wuduk maksudnya cuci tangan. Cuci tangan. Sebelum makan berwuduk, setelah makan berwuduk. Tapi makna wuduk di situ adalah cuci tangan. Nah, ini yang kita pakai. Tapi sebelum cuci tangan kita jilat dulu jari-jarinya. Ini adab. Apabila kita jalankan adab ini, maka kita dapatkan kesunahan. Tapi repot kalau kita misalnya pergi ke restoran, dijilat, dilihat orang lain nanti. Jadi pusat perhatian. Ya kondisional saja Bu, kondisional saja. Kalau kira-kira kita lagi di restoran nggak berani melakukan hal tersebut, ya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita punya sikap masa bodoh cuek, ya sudah kerjakan. Ini sunnah kok. Ya paham ya? Itu adab. Kemudian kita lanjut pada hadis setelahnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimas saghiru 'alal kabiri. Hendaklah yang kecil memberikan salam kepada yang besar. Itu adabnya. Hendaklah yang kecil memberikan salam kepada yang besar. Ini satu hadis, tapi kita akan bahas hadis yang lain nanti. Maka di dalam hadis yang terlihat kontradiksi itu ada istilah atau kaidah al-jam'u wa taufiq namanya, menghimpun dan mengumpulkan hadis yang kontradiksi kemudian disimpulkan hukum yang baru.
Dari tekstual hadis, hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang besar. Itu adabnya. Wal maru 'alal qa'id, dan orang yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk. Paham? Kemudian wal qalilu 'alal kasir, dan kelompok yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang besar. Kalau ada rombongan yang jumlahnya lebih sedikit, maka siapa yang memberikan salam, adabnya kelompok yang atau rombongan yang lebih sedikit memberikan salam kepada rombongan yang lebih banyak atau lebih besar. Kemudian selanjutnya dalam hadis riwayat Muslim, warraqibu 'alal masyi, dan orang yang memakai kendaraan memberi salam kepada yang berjalan kaki. Itu adabnya. Jadi dia memberi kepada yang lebih tinggi begitu. Yang duduk, yang kecil memberi salam kepada yang besar. Kemudian yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan kaki. Yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Begitu. Kemudian selanjutnya fikih hadis. Fikih hadisnya. Ada 4 kesimpulan fikih yang diambil daripada hadis ini. Yang pertama, iza talaqas saghiru wal kabir fas-saghiru yalqas salama. Apabila anak kecil atau orang kecil kepada orang besar saling bertemu, maka hendaklah yang memberi salam adalah yang kecil. Yang memberi salam siapa? Yang kecil. Kemudian yang kedua, almaru yusallimu 'alal qa'id. Orang yang berjalan memberi salam kepada yang sedang duduk. Ini sering kita lakukan ya. Kita yang jalan ada teman, ada siapa yang sedang duduk, kita assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Ini sering. Ini udah adab ini. Udah menjadi tradisi. Kemudian yang ketiga, al-qalilu yusallimu 'alal kasiri. Yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Kemudian yang keempat, ar-raqibu yusallimu 'alal masi. Yang sedang berkendaraan memberikan salam kepada yang sedang berjalan kaki. Nah, wa qad ikhtalafa fi hadhil umuril arba'ah, tapi para ulama fikih berbeda pendapat mengenai 4 perkara ini. 4 perkara tadi ya, yang kecil kepada yang besar, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, kemudian yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Sebagian ulama mengatakan ini hukumnya wajib. Sebagian ulama ini hukumnya hanya sunnah saja. Jadi ada 2 pendapatnya, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Jadi pendapat yang kita pakai sunnah, karena memberikan salam itu hukumnya sunnah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi di dalam mazhab Syafi'i beliau mengatakan al-warid yabda'u sawa'an kana saghiran am kabiran. Beliau memilih pendapat sama saja, mau besar, mau kecil, mau banyak, mau sedikit, kemudian mau berjalan kaki, mau berkendaraan, yang utama adalah yang pertama mengucapkan salam. Yang utama adalah yang mengucapkan salam pertama kali. Kemudian kita lanjut kepada hadis setelahnya, masih berkaitan dengan salam juga. Wa an Aliin radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u anil jama'ati, cukup dari satu kelompok, iza marru, apabila mereka berjalan, ayyusallima ahaduhum, memberikan salam salah seorang di antara mereka saja. Paham ya? Ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kalau misalnya ada satu kelompok, karena hukum memberikan salam itu adalah fardu sunnah kifayah. Memberikan salam sunnah kifayah dan menjawabnya adalah fardu kifayah. Enggak semua menjawab salam, tapi satu orang yang menjawab cukup. Enggak semua memberikan salam, tapi satu orang memberikan salam cukup, menggugurkan kesunahan dan menggugurkan kewajiban kepada yang lain.
Wa yujzi'u 'anil jama'ati, dan cukup dari satu kelompok ayyarudda ahaduhum, untuk menjawab salamnya satu orang saja. Bisa dibayangin Bu ya? Bisa kebayang nih, ada satu kelompok sedang berjalan, kemudian diberikan salam kepada kelompok yang lain satu orang, dan menjawabnya cukup satu orang saja. Kemudian Imam Al-Wahidi mengatakan al-aula tarkus salami ala man yastaghilu bi qiraatil Quran. Yang lebih utama adalah tidak memberikan salam apabila orang yang kita akan berikan salam tersebut sedang sibuk membaca Quran. Paham? Ada orang sedang baca Quran, atau ada orang sedang membaca kitab atau lain sebagainya. Yang lebih utama tidak memberikan salam kepada dia. Kenapa? Karena membaca Quran lebih utama. Dia sedang sibuk dengan membaca kalamullah. Kalamullah lebih utama daripada kalam-kalam yang lainnya. Maka kata Imam Al-Wahidi, apabila ada orang ingin kau beri salam ternyata dia sedang membaca Quran, maka jangan berikan salam. Fa in sallama kafahu rad bil isyarah. Apabila ada orang yang memberikan salam kepada orang yang sedang baca Quran, maka cukup dia memberikan isyarat, tidak menjawab salam. Assalamualaikum katanya, sedang baca Quran atau sedang murojaah Quran, cukup gini saja. Paham ya? Kemudian wa in radda lafzan, apabila dia menjawab salamnya dengan lafaz waalaikumsalam begitu, dia jawab ista'nafal isti'azah wa qara'a, maka hendaklah dia memulai dengan ta'awuz dari awal lagi, kemudian baca basmalah, baru membaca Quran. Paham ya? Jangan jawab terus langsung baca lagi. Tapi kata Imam Al-Wahidi, apabila kau menjawab salamnya, maka engkau hendaklah membaca ta'awuz ulang, kemudian baru kau lanjutkan qiraahnya. Imam An-Nawawi mengatakan, ini dari golongan mazhab Syafi'i, beliau mengatakan fihi nazarun, di dalam hukum ini perlu penganalisaan ulang. Kata beliau, wazahiru annahu yusra'us salam alaihi wa yajibur rad. Kata Imam Nawawi punya pendapat yang lain beliau. Disunnahkan, tetap disunnahkan atau disyariatkan memberikan salam meskipun dia sedang baca Quran. Dan orang yang baca Quran pun wajib menjawab salamnya. Ini pendapat lain dari mazhab Syafi'i yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu. Kita cukup sampai sini. Beberapa hadis telah kita baca. Dari sini kita akan buka sesi tanya jawab. Boleh kita serahkan kepada Ustadz. Enggak kenal. Kemarin pembahasan kita di wa iza da'aka fa'ajibhu. Ya, wa iza da'aka fa'ajibhu. Di sini makai hakul muslim, hak bagi seorang muslim, hak bagi seorang muslim. Maka kalau misalnya dia masih muslim, maka tetap ada kewajiban atau hak untuk mendatangi atau menunaikan undangan daripada saudara dia yang memang muslim juga. Situ ya. Walaupun enggak kenal, karena dia masih muslim. Walaupun enggak kenal. Kecuali kalau kemarin sudah kita bahas ya, yang kemarin itu undang secara umum tidak tertentu, maka ini tidak diwajibkan. Tetapi kalau undangan tertentu, mungkin dia kenal, atau mungkin kita pernah saling kenal, tapi mungkin yang diundang sudah lupa karena sudah tempo waktu yang lama, maka dia lupa atau remang-remang, masih sering kayak gitu ya, kayak kenal kayak enggak ya. Kayak tadi saya
ketemu sama Prof Nasor di situ. Dia panggil saya, kamu saya kayak kenal, kata dia. Kata saya ngajar di UIN Prof dulu. Oh, mungkin pernah ketemu ya, kata dia. Terus saya cerita-cerita, ternyata saya bilang saya ini anak menantunya Ustaz Zamakhsyari, kata saya. Maka kata beliau, walah waktu itu saya hadir waktu nikahan kamu, di situ mungkin saya ngeliat kamu, katanya gitu. Ternyata emang pernah sering ketemu juga di An-Nur sama Prof Nasor ini, di Institut Agama Islam An-Nur situ, karena kita ngajar juga di situ. Pernah sering ketemu karena kalau ada acara-acara dia pasti diundang. Mungkin dia sering lihat karena dia udah lampau usia, mungkin ya sedikit-sedikit ingat, sedikit-sedikit lupa gitu. Maka kita ingat, oh ya udah gitu, kata dia, salam sama Abah. Ya insyaallah, kata saya gitu. Nah, mungkin begitu kasusnya. Dia masih kenal sama kita, sementara yang diundang lupa. Maka tetap wajib karena dia masih muslim. Karena lafaz hadisnya hakul muslim alal muslim sittun. Haknya seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Di antaranya apabila dia undang, maka kita tunaikan undangannya. Dan ini kata ulama undangan walimah. Kalau undangan selain walimah, hukumnya hanya sunnah saja. Paham ya? Cukup ya? Kalau yang mengundang non muslim, untuk itu namanya muasyarah antar umat beragama. Enggak apa-apa kita datangi. Enggak apa-apa kita datangi. Oh, kalau dia non muslim mungkin tidak masuk dalam kategori ini karena di sini memakai lafaz hakul muslim alal muslim. Tetapi kalau dia masih kawan, kita untuk menjaga perasaan dan kedekatan kita sebagai teman, maka kita harus datang. Begitu kalau itu kasusnya kepada orang non muslim. Tapi kalau sama muslim tetap wajib datang. Oh ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi kita bahas di dalam tentang qiraatul Quran. Nah, qiraatul Quran ini sedang ada majelis, kita sedang membahas tentang kalam Rasul, kalamullah. Maka apabila ada orang datang, apakah dia tetap disunahkan untuk memberikan salam atau tidak? Di sini kita tadi sudah simpulkan 2 hukum. Yang pertama menurut Imam Al-Wahidi tidak sunnah mengucapkan salam, dan bagi orang yang sedang di dalam majelis tidak wajib menjawab salamnya, cukup memberikan isyarat. Berarti dia lagi khusyuk atau fokus. Kemudian yang kedua, Imam Nawawi mengatakan tetap disunnahkan dan tetap wajib menjawab. Karena ini pernah terjadi juga di dalam majelis-majelis. Ya, begitu ya. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Salaman. Oh, ini salaman ya. Kalau salaman mungkin kita samakan dengan ini. Kita boleh ambil pendapatnya Imam Nawawi, kita boleh ambil pendapatnya Imam Al-Wahidi. Lihat kondisi saja, kondisional saja. Kalau misalnya dia memungkinkan kita salaman, kalau enggak memungkinkan enggak usah salaman. Ya, yang penting dia udah mengulurkan tangannya, kita ambil, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia memang lebih fokus, seperti kalau orang lagi simaan ya, orang lebih simaan itu dia fokus. Maka sebaiknya kita jangan mengganggu dia dengan salam, mengganggu dia dengan salaman, kita lewatkan saja, cukup insyaallah. Begitupun dengan setelah zikir, ada orang lagi sholat itu ya, tradisi kita, ini tradisi, dan ini bisa dikiaskan dengan sunnah juga, karena Rasulullah SAW dulu ketika setelah sholat, sebagian sahabat mengulurkan tangan kepada Rasulullah SAW untuk menggapai tangan disalam, dicium malahan.
Ini setelah sholat Rasulullah SAW pernah digitukan sama para sahabat. Dan ini mungkin bisa dikiaskan dengan kejadian itu atau kisah tersebut. Nah, kalau misalnya orang itu sedang zikir, yang terbaik apa? Apakah kita memberikan salaman atau tidak? Orang sedang zikir nih, khusyuk. Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Tetapi kalau dia udah selesai, baru kita salaman. Ada lagi? Ada lagi Ibu pertanyaan? Oh ya, boleh. Semangat Ibu ini. Sering penasaran ya Ustaz. Saya kan kadang lagi ngaji tuh. Iya. Tiba-tiba anak saya mau pamit kuliah. Jadi saya mau jawab. Gimana nggak jawab karena dia mau pamit kan Ustaz. Jadi ya udah saya hati-hati ya gitu baca doa. Terus saya langsung lanjut lagi. Lanjut baca ta'awuz. Lanjut baca ta'awuz. Kita gini kondisional ya Bu ya. Kita ngelihat keadaan. Kalau anak kita mau pamit, ya kita berikan doa dan ini dengan menjawab apa yang dia pamitkan kepada kita, kita berikan doa kepada dia sehingga dia tenang di jalan juga. Pokoknya lihat kondisinya saja, Kemudian masalah qiraah, kita apabila kita putus dengan kalam yang lain, kita mulai dengan ta'awuz kembali, begitu. Nah, cukup ya? Ya, begitu. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Alhamdulillah telah kita bahas beberapa hadis dari kitab Bulughul Maram bab adab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan memberikan taufik kepada saudara-saudara kita dan memberikan taufik kepada keluarga kita agar kita selalu kekal di dalam hidayah dan dapat mengikuti jejak dan tunjuk ajar Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan kita suri tauladan yang terbaik bagi kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Untuk sempurna majlis ini, marilah kita tutup dan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, itulah tadi kajian kita pada subuh kali ini tentang meraih pahala dengan adab-adab dari Rasulullah SAW. Semoga kajian kita pada bab adab pada subuh kali ini bisa menambah keilmuan bagi kita dan kita bisa lebih berbuat lebih baik, bersikap lebih baik, dan kita memunculkan akhlakul karimah dalam diri kita sehingga kita bisa lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah dan pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Majelis Ta'lim Al-Abror yang telah memberikan sedekah sarapan subuh pada subuh kali ini. Semoga seluruh jamaahnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, rahmat, dan seluruh keluarganya disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami senantiasa mengajak kepada seluruh jamaah dan pemirsa, jikalau ingin melaksanakan sedekah sarapan subuh di Majlis Al-Karim Rasyid Indonesia, maka silakan sampaikan di Majlis Al-Karim Rasyid Indonesia. Dan boleh menghubungi nomor telepon 0813 73283433 memberikan sedekah sarapan subuh dengan jamaah taklim subuh. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pahala berlimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita akan berjumpa dengan kajian-kajian berikutnya dan tentunya di Majlis Al-Karim Rasyid Indonesia. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'lim subuh bareng Ustadz Yasi pagimu dengan ilmu.